Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Amjad Ramdhani. Saya mahasiswa dari kelas 7E, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya sudah menyusun bahan ajar visual dalam bentuk presentasi PowerPoint. Nah, nantinya PPT ini akan saya gunakan untuk mengajar di kelas 8 pada mata pelajaran fikih. Dengan judul besar yaitu membentuk remaja bertakwa melalui puasa. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya, di sini saya sudah mencantumkan tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian puasa dengan benar, kemudian menjelaskan ketentuan puasa wajib dengan benar. Kemudian yang ketiga ada menjelaskan macam-macam puasa wajib dengan benar. Yang keempat, menjelaskan ketentuan puasa sunnah dengan benar. Yang kelima, menjelaskan macam-macam puasa sunnah dengan benar. Dan yang terakhir, menjelaskan hikmah puasa dengan benar. Kemudian di slide selanjutnya ada definisi puasa. Nah, di sini ada dua. Nah, definisi puasa secara umum adalah menahan diri dari makan, minum, aktivitas lain yang membatalkan puasa selama waktu yang telah ditentukan, yaitu waktu yang telah ditentukan dari ketika terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Kemudian yang kedua, puasa dalam Islam. Kalau di dalam Islam, puasa itu merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah balik. Nah, balik ini maksudnya ya sudah dibebankan syariat untuk orang tersebut. Kemudian di slide selanjutnya ada macam-macam puasa wajib. Yang pertama ada puasa Ramadan, yang kedua ada puasa Nazar, dan yang ketiga ada puasa kifarat. Nah, puasa Ramadan ini seperti yang sudah kita ketahui secara umumnya, bahwa puasa Ramadan yaitu puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Kemudian ada puasa Nazar, puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan. Nah, puasa ini wajib dikerjakan ketika keinginannya sudah terpenuhi. Kemudian yang ketiga ada puasa kifarat. Nah, puasa ini wajib dikerjakan karena melanggar aturan seperti tidak mampu memenuhi nazar, ya. Kemudian selanjutnya membunuh secara tidak sengaja dan berhubungan atau bercocok tanam dengan pasangan ketika siang hari di bulan Ramadan. Selanjutnya ada macam-macam puasa sunnah. Yang pertama ada puasa Arafah, yaitu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, puasa ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di Arafah. Nah, sedangkan untuk jamaah haji tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa, ya, melainkan kita yang di sini, sementara orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di sana sedang melakukan wukuf di Arafah. Itu kita yang wajib melaksanakannya. Kalau untuk orang yang wukuf di Arafah enggak. Bukan wajib sih, disunahkan lebih tepatnya. Kemudian yang kedua ada puasa Syawal. Puasa ini dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal dengan jumlah 6 hari puasa. Boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut, bisa juga dikerjakan semisal seperti hari ini kita berpuasa, besoknya enggak, besoknya baru puasa lagi, boleh kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada puasa Senin Kamis. Nah, puasa Senin Kamis ini puasa yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis, ya, dalam setiap minggunya. Kemudian ada waktu diharamkan berpuasa. Yang pertama pada saat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu tidak boleh melaksanakan puasa, haram hukumnya. Kemudian yang kedua ada hari yang diragukan apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Itu lebih baik dihindari. Kemudian ada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya ada syarat wajib puasa dan syarat sah dilaksanakannya puasa. Yang pertama tentu saja orang Islam, kemudian balik, kemudian mampu, tidak ada pantangan, tidak ada halangan, kemudian berakal sehat, tidak gila, kemudian suci dari haid dan nifas, kemudian yang terakhir menetap, ya, tidak pada saat bepergian. Kemudian ada syarat sah puasa, ada Islam yang pertama,
Kemudian yang kedua, suci dari haid dan nifas. Yang ketiga, berakal sehat. Kemudian yang keempat, telah masuk waktu puasa. Nah, di sini ada rukun puasa. Yang pertama, niat berpuasa. Niat puasa wajib diucapkan pada malam hari, mulai dari masuknya waktu maghrib hingga sebelum terbitnya fajar. Nah, bacaan niat puasa ada beragam. Ada yang biasa digunakan nawaitu sauma godin an ada ifardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu umumnya digunakan. Akan tetapi ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa dengan berniat di dalam hati saja itu sudah dianggap niatnya tanpa dilafazkan. Kemudian ada yang kedua, menahan diri. Menahan diri yang dimaksud adalah yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, aktivitas seksual dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Selanjutnya ada sunnah berpuasa. Nah, sunnah berpuasa sendiri ada yang pertama tentu saja makan sahur. Kemudian yang kedua mengakhirkan makan sahur. Kemudian menyegerakan berbuka setelah tibanya waktu maghrib. Ada membaca doa ketika berpuasa. Kemudian memberikan jamuan puasa. Yang selanjutnya meninggalkan perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa. Kemudian memperbanyak amal soleh seperti membaca Al-Quran dan bersedekah. Yang terakhir, berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum yang disengaja. Kemudian murtad. Selanjutnya muntah dengan sengaja. Yang keempat, bercocok tanam di siang hari. Kemudian keluarnya darah haid atau nifas. Selanjutnya mengeluarkan mani dengan sengaja. Kemudian hilang akal karena mabuk atau pingsan ataupun gila. Kemudian yang terakhir, menelan benda asing. Nah, itu semua merupakan hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya ada hikmah berpuasa. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur. Selanjutnya menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Kemudian hikmah yang selanjutnya ada melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, karena orang yang berpuasa terdidik menahan rasa lapar, kehausan dan keinginan mereka. Selanjutnya ada dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik, karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Nah, sifat ini dapat menghilangkan pahala puasa. Kemudian dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin itu saja sedikit informasi tentang bahan ajar yang sudah saya susun. Kemudian untuk bahan evaluasinya, saya sudah menyusun dalam bentuk Google Form yang nantinya bisa diakses melalui link yang saya sematkan di deskripsi video. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.